kita akan membahas tentang koloid dan dispersi kasar. Koloid merupakan sistem dispersi yang terjadi antara dua fase, yaitu fase terdisper dan medium pendisper. Bila dua substansi yang berbeda dicampurkan bersama sehingga bercampur, maka akan membentuk sistem dua komponen. Jadi, komponen yang pertama atau fase yang pertama kita sebut dengan fase terdisper. Kemudian komponen yang kedua kita sebut dengan medium dispersi atau fase kontinu. Fase terdisper adalah fase yang biasanya yang dilarutkan, dan komponen kedua yang kita sebut dengan medium dispersi atau fase kontinu adalah fase yang melarutkan. Penggolongan sistem dispersi dibagi menjadi 3, yaitu dispersi molekular, dispersi koloid, dan dispersi kasar. Jadi ketiga golongan ini dibedakan berdasarkan ukuran partikel dari fase terdisper. Kalau ukuran partikel dari fase terdisper itu adalah kurang dari 1 nanometer, kita sebut sebagai dispersi molekular atau solution, atau yang biasa kita sebut dengan SOL. Kalau lebih besar dari 1 nanometer, itu kita sebut dengan dispersi koloid. Jadi dispersi koloid itu yang partikelnya terlihat homogen padahal sebenarnya tidak homogen. Jadi ciri-cirinya adalah yang pertama, untuk dispersi molekular, partikel tidak terlihat dalam mikroskop elektron. Jadi kalau mikroskop elektron itu berarti mikroskop yang bisa melihat partikel yang sangat kecil. Kalau yang koloid, partikel masih tidak dapat dilihat oleh mikroskop biasa, tapi bisa terlihat pada mikroskop elektron. Kalau dispersi kasar, berarti itu ukuran partikel dari fase terdispernya lebih besar, berarti partikel terlihat di bawah mikroskop biasa. Kalau untuk dispersi kasar, sudah terlihat dari larutannya, fase terdisper dan fase pendispernya tidak homogen. Dan masih banyak lagi ciri-ciri atau sifat dari masing-masing golongan tersebut. Kita lihat dari komponen yang membedakannya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, berdasarkan ukuran partikel, kemudian mengalami pemisahan atau tidak, kemudian pada kertas saring biasa, tersaring apa tidak, kemudian terpisah oleh dialisis atau tidak, kemudian homogenitasnya kita lihat. Jadi untuk solution atau yang dispersi molekular tadi, solution ini terbukti bahwa fase terdisper dan fase pendispernya itu homogen. Kalau yang koloid itu antara solution dengan suspensi, solution dengan dispersi kasar. Jadi koloid ini terlihat homogen, tetapi sebenarnya kalau dibuktikan dengan banyak tes itu tidak homogen. Kemudian untuk suspensi sudah terlihat kalau larutan tersebut tidak homogen. Oke, kita lihat pada sifat koloid yang pertama itu adalah adsorpsi. Jadi kalau yang bagian adsorpsi, misalkan kita lihat pada gambar pertama, ini terlihat homogen. Ketika Fe3+ dimasukkan ke dalam suatu sistem, ini terlihat homogen sistem ini. Nah, Fe3+ ini berwarna merah. Awalnya terlihat homogen. Tetapi harus kita buktikan apakah ini termasuk dalam solution atau dalam koloid. Berarti yang dicurigai adalah koloid atau solution. Ditambahkan Al2SO4 3 kali. Ternyata larutan yang tadi, larutan Fe3+ tadi, mengalami koagulasi. Dari percobaan ini diketahui bahwa ternyata awalnya yang terlihat homogen dari Fe3+ ini ternyata terbukti tidak homogen karena terbentuk gumpalan atau terbentuk endapan. Berarti kesimpulannya apa? Berarti larutan ini adalah larutan koloid, bukan solution. Nah, apa yang terjadi pada percobaan tadi? Terjadi karena Fe3+ tadi diikat oleh
Al2SO4 3 kali. Jadi terjadi koagulasi. Kemudian sifat yang kedua adalah efek Tyndall. Jadi efek Tyndall ini bila kita lihat dari dua sistem, dari dua larutan, larutan yang pertama berwarna kuning dan larutan yang kedua berwarna merah. Kedua larutan ini terlihat homogen. Tetapi kembali lagi, apakah larutan ini termasuk dalam koloid atau dispersi molekular? Bisa menggunakan suatu percobaan yang dinamakan dengan efek Tyndall. Jadi efek Tyndall ini prinsipnya adalah apabila suatu berkas cahaya dikenakan pada suatu larutan, bila larutan tersebut termasuk dalam koloid, maka berkas cahaya tersebut akan terlihat tampak. Hal ini dikarenakan larutan koloid memiliki partikel yang lebih besar. Nah, karena ukuran partikelnya lebih besar, maka berkas cahaya yang diterima oleh partikel-partikel tersebut akan dihamburkan. Jadi, karena ada efek penghamburan tadi, berkas cahaya tersebut akan terlihat. Nah, jadi terlihat perbedaan antara kuning dengan yang merah, bahwa yang merah ini terlihat bahwa ada berkas cahaya yang dihamburkan. Kalau yang warna kuning tidak terlalu terlihat. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua campuran ini memiliki dugaan bahwa masuk ke tipe koloid. Tapi yang lebih terlihat tampak adalah yang berwarna merah. Yang berwarna kuning mungkin ukuran partikelnya lebih kecil dibandingkan yang berwarna merah. Makanya tidak terlalu terlihat berkas cahayanya. Kemudian sifat koloid yang ketiga adalah gerak Brown. Kalau gerak Brown ini hampir mirip dengan efek Tyndall, tetapi yang gerak Brown ini ketika diberikan suatu berkas cahaya atau cahaya mikroskop, di dalam larutan tersebut akan terlihat partikelnya. Jadi kalau yang sering memperhatikan, misalkan pada ada cahaya masuk pada loteng, itu terlihat bahwa ada partikel-partikel yang berterbangan. Nah, itulah prinsip dari efek Brown ini. Sama dengan cahaya tadi, sama dengan partikel tadi, yang ini diamati partikel yang ada di dalam suatu larutan. Ketika diberikan hamburan cahaya, maka terlihat di dalam larutan ini ada partikel yang walaupun tidak tegas tapi terlihat partikel yang melayang. Nah, kalau terlihat berarti ini sudah dipastikan bahwa larutan ini masuk dalam tipe koloid. Oke, untuk tipe sistem koloid, ada koloid yang liofilic. Jadi lio adalah solvent, philic adalah suka. Jadi koloid liofilic adalah partikel fase disperse yang berinteraksi dengan medium dispersi dan membentuk dispersi koloid atau solution dengan mudah. Contohnya adalah gelatin, gom, insulin, albumin dan lain-lain. Ini pada medium atau fase kontinu yang berbentuk air atau yang pelarut organik. Karena partikel fase disperse tersolvatasi dalam medium disperse, maka koloid ini dianggap stabil. Kemudian yang kedua ada koloid liofobik. Lio berarti solvent, fobik berarti benci atau tidak suka. Kalau untuk koloid liofobik berarti partikel fase dispersi tidak berinteraksi dengan medium dispersi atau interaksinya sangat lemah karena tidak ada solvatasi tadi. Kebalikan dari koloid liofilic tadi. Kalau yang koloid liofilic itu fase terdisperse itu berinteraksi dengan kuat dengan medium dispersi karena adanya solvatasi tadi. Kalau yang liofobik berarti fase terdisper itu ikatannya sangat lemah dengan fase kontinunya karena tidak ada solvatasi tadi. Jadi kalau untuk koloid liofobik berarti pembentukan solusinya relatif susah. Jadi lebih stabil yang liofilic. Kemudian ada
yang disebut dengan koloid asosiasi atau gabungan antara liofobik sama liofilik. Jadi koloid ini bersifat amfifil. Jadi ingat kalau amfifil berarti gabungan antara polar dengan non-polar atau gabungan antara liofilik dan liofobik. Jadi tipe koloid ini kita ketahui untuk menentukan yang dinamakan dengan critical micelle concentration. Nah, ini berhubungan dengan pembentukan micelle pada sediaan suspensi. Critical micelle concentration ini adalah konsentrasi titik kritis yang bisa membentuk suatu micelle yang stabil pada emulsi. Nah, untuk koloid asosiasi ini biasanya digunakan untuk pembentukan suatu micelle. Jadi sistem koloid ini bisa diterapkan pada pembentukan micelle, walaupun koloid ini bukan termasuk dalam suatu surfaktan. Tetapi dalam pembentukan micelle, koloid ini juga memiliki prinsip yang sama. Pada gambar ini, fase terdisper dimasukkan ke dalam fase kontinu yang di bagian A hingga B ketika fase terdisper masih dengan konsentrasi yang kecil. Jadi yang di bagian atas ini kita sebut dengan fase terdisper. Karena konsentrasinya kecil, jadi fase terdisper ini masih di bagian antarmuka. Jadi belum masuk ke dalam fase pendisper atau fase kontinunya. Kemudian jika ditambahkan konsentrasi yang lebih banyak pada fase terdisper, maka mulailah terjadi masuknya fase terdisper ke dalam fase kontinu. Kemudian setelah ditambahkan lagi fase terdisper, maka disitulah terbentuk suatu micelle. Jadi di bagian C dan D dilihat dari grafik, ini adalah daerah CMC. Jadi C dan D ini adalah daerah yang sudah mencapai CMC. Nah, CMC atau angka CMC-nya adalah di bagian C saat mulainya terjadi atau konsentrasi mulainya terjadi pembentukan micelle.